إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah oleh Syekh Ad-Doktor Umar ibn Muslih Al-Husaini hafizahullahu taala. Pada pertemuan pagi hari ini kita masuk ke pembahasan yang kelima, manzilatus sunnati fil Qur'anil Karim, kedudukan as-sunnah di dalam Al-Qur'anul Karim. Di halaman 91 dari buku panduan, mu'allif mengatakan qad jaa bayanu makanatis sunnah wa manzilatuha fil Qur'anil Karim aw manzilatiha fil Qur'anil Karim fi mawadhi'a katsiratin ala aujuhin muta'addidatin minal bayan. Kata beliau, sungguh telah datang penjelasan tentang kedudukan sunnah dan keagungan sunnah di dalam Al-Quran. Itu datang dalam beberapa atau dalam banyak tempat di dalam Al-Quran dengan sudut atau sisi yang bermacam-macam. Semuanya menunjukkan bagaimana Al-Quran itu memuliakan sunnah, bagaimana Al-Quran benar-benar mendudukkan as-sunnah pada tempat yang sangat mulia. Ya, kedudukannya itu sangat mulia. Ini pembahasan ini juga bantahan kepada orang-orang ingkarus sunnah atau Qur'aniyun, yang mereka menganggap bahwa as-sunnah itu tidak dibutuhkan. Yang paling penting itu Al-Quran, kata mereka. Yang dijadikan pegangan, yang kita ikuti itu hanya Al-Quran saja. Sedangkan as-sunnah itu tidak perlu kita ikuti kecuali apabila as-sunnah ini selaras dengan Al-Quran. Ini bantahan kepada mereka bahwasanya Al-Quran sendiri benar-benar menempatkan as-sunnah pada tempat yang mulia. Wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti as-sunnah ini. Jadi kalau dalam sisi pendalilan, maka Al-Quran dan sunnah ini kedudukannya sama. Dari sisi pendalilan, artinya sebagaimana Al-Quran itu digunakan untuk berdalil, demikian juga as-sunnah dengan sendirinya itu juga bisa digunakan untuk pijakan dalil. Dalam sisi dalil, pendalilan sama antara Al-Quran dengan sunnah. Kalau dari sisi yang lain, iya, Al-Quran itu lebih tinggi daripada as-sunnah. Seperti dari sisi Al-Quran itu muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu dijadikan sebuah ibadah dengan membaca Al-Quran tersebut. Beda dengan hadis. Ya, beda dengan hadis. Hadis dibaca dan dipelajari. Ya, tapi kalau Al-Quran bacanya tok saja, meskipun nggak paham, ya membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid, itu adalah ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla.
Beda dengan sunnah. Makanya dibaca ketika sholat. Ya, tidak sah seorang yang sholat membaca sunnah, membaca hadis Nabi SAW. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, nadhartu fil mushaf fawajadtu fihi ta'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'an. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku melihat di dalam mushaf, maksudnya di dalam Al-Quran, maka aku dapati di dalam Al-Quran ada perintah untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini berarti kedudukan sunnah, pengagungan terhadap sunnah. Ya, aku mendapati di dalam Al-Quran taat kepada Rasul itu Allah sebutkan di dalam 33 tempat di dalam Al-Quran. Satu tempat saja itu sudah cukup. Ya, Allah hanya menyebutkan satu ayat saja tentang wajibnya mentaati Rasul. Itu sudah cukup. Ya, apalagi di dalam Al-Quran kata beliau ada 33 tempat Allah memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan hamba-hambanya untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Abu Bakrin al-Ajurri, berkata Al-Imam al-Ajurri, ya, Abu Bakar Muhammad ibnul Husain al-Ajurri, pengarang kitab Asy-Syari'ah. Beliau mengatakan, "Tsumma farada 'alal khalqi ta'atahu sallallahu alaihi wasallam fi nayyifin wa 30 mawdi'an min kitabihi azza wa jalla." Kata beliau, kemudian Allah mewajibkan kepada para hambanya untuk taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah perintahkan itu di dalam lebih 30 ayat lebih. Ya, 30 tempat lebih. Ya, nayyif artinya ziyadah, 30 sekian. Ya, 30 sekian lebih tempat di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mewajibkan untuk taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, kata beliau, wa qad aujaballahu ta'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala jami'in nasi fi qaribin min 40 mawdi'an minal Qur'an. Kata kata Syekhul Islam, Allah mewajibkan kepada semua manusia, Allah wajibkan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hampir 40 tempat di dalam Al-Quran. Ini 3 ucapan tadi tidak saling bertentangan. Imam Ahmad mengatakan 33, Imam Al-Ajurri mengatakan 30 lebih, sedangkan Imam Ahmad mengatakan hampir 40 ayat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti insya Allah akan disebutkan oleh beliau beberapa. Wa hadzal adadu, kata penulis, dan jumlah ini minal mawadhi' alladzi dzakarahu haula'il a'immatu yumathilu ba'da awjuhi dalalatil Qur'an ala manzilatis sunnah. Jumlah ini yang sudah disebutkan oleh para ulama tadi itu menunjukkan kepada kita tentang kedudukan sunnah di dalam Al-Quran. Jumlah yang sangat banyak itu menunjukkan kepada kita, berarti ini luar biasa pengagungan Al-Quran terhadap sunnah. Kalau misalnya ada orang dipuji 1 kali saja, apakah sama kedudukannya dengan orang yang dipuji puluhan kali? Beda. Ya, maka demikian juga ketika Allah memuliakan as-sunnah, Allah menempatkan as-sunnah pada tempat yang mulia, bukan 1 tempat, 2 tempat, tapi hampir 40 ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan tentang kedudukan sunnah ini. Maka berarti ini adalah memang benar-benar sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung.
idz manzilatus sunnati fil Qur'ani tadhhar min wujuhin minha. Nah, untuk kita lebih detail, kata beliau, untuk kita agar lebih tahu kedudukan sunnah di dalam Al-Quran, itu Allah sebutkan dalam beberapa sudut pembahasan, beberapa sisi. Ya, kita bisa mengetahui betapa Al-Quran itu memuliakan sunnah. Allah memuliakan sunnah di dalam Al-Quran, kita bisa tahu dari beberapa sudut-sudut pembahasan. Ya, sama seperti pembahasan tentang Allah di atas. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Qasidah Nuniyah, bahwasanya dalil yang menetapkan Allah di atas itu lebih dari 2000 dalil. Nah, 2000 dalil ini ada sudut-sudutnya, ada sisi-sisinya. Yaitu yang pertama, seperti setiap ayat yang menyebutkan tentang nama Allah Al-Ali, atau nama Allah Al-A'la, atau nama Allah Al-Muta'al. Ya, ini 3 nama ini semuanya artinya apa? Di atas. Ya, Al-Ali wa huwal aliyul azim, Al-A'la sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian Al-Muta'al, Kabirul Muta'al, Al-Kabirul Muta'al dalam surat Ar-Ra'd. Itu semua menunjukkan Allah di atas. Kemudian sudut yang lain, ayat-ayat yang memang Allah tegaskan bahwasanya Dia di atas. Aamintum man fis sama ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Ya. Kemudian sudut ketiga yaitu penyebutan istiwa. Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy, dan seterusnya. Kemudian sudut keempat, ayat-ayat yang menyebutkan tentang adanya sesuatu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Apa misalnya? Al-Qur'an, ya, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Namanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Maka berarti itu sudut pendalilan Allah di atas. Banyak ayat-ayat ini, bukan cuma satu tok, itu contoh tok tadi. Kemudian yang sudut yang kelima, penyebutan tentang sesuatu yang naik ke atas menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Isa. Ya, Nabi Isa ketika mau dibunuh sama orang-orang Yahudi, maka Allah Azza wa Jalla mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Kata Allah dalam surah An-Nisa, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Akan tetapi Nabi Isa diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Namanya diangkat dari mana ke mana? Dari bawah ke atas menuju Allah, berarti Allah di atas. Ya, Nabi Mi'raj, ya, naik ke atas. Ya, ini sudut-sudut, ya, sisi-sisi pendalilan terhadap Allah di atas, lebih 2000 dalil. Nah, sama ini tadi dikatakan hampir 40 ayat yang menyebutkan tentang keagungan sunnah. Nah, 40 ayat ini itu penyebutannya bukan cuma satu sudut saja, tapi dari beberapa sudut-sudut. Yang pertama, awalan ma dalla ala wujubil imani bihi sallallahu alaihi wasallam wa tasdiquhu, yaitu ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga wajibnya membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dalil yang menunjukkan keagungan apa? Sunnah. Thanian, sisi yang kedua, ma dalla ala annahu sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbicara kecuali tidak berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Itu juga dalil yang menunjukkan keagungan sunnah. Kemudian thalithan, yang ketiga, ma dalla ala annahu sallallahu alaihi wasallam mubayyinun li kitabillah. Dalil-dalil ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mubayyin, mufassir,
penjelas terhadap Al-Quran. Nabi itu diberikan otoritas oleh Allah untuk menafsirkan dan menjelaskan isi Al-Quran. Ini juga sisi keagungan, sisi pengagungan terhadap sunnah. Betapa Al-Quran mengagungkan sunnah dari sisi ini. Rabi'an, kemudian yang keempat, madalla ala annahu sallallahu alaihi wasallam huwal uswah, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan. Ya, suri tauladan yang dicontoh. Khamisan, yang kelima, madalla ala wujubi ta'atihi sallallahu alaihi wasallam, dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, madalla ala wa'di man ata'ahu wa thawabihi, dalil-dalil yang menunjukkan tentang janji Allah kepada orang-orang yang taat kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pahala yang mereka dapatkan dari ketaatan kepada Rasul. Ya, itu juga pengagungan terhadap sunnah di dalam Al-Quran. Yang ketujuh, ma dalla ala wa'idi man asahu wa iqabihi, dalil-dalil yang menunjukkan tentang wa'id, tentang ancaman bagi orang-orang yang mendurhakai Rasul, dan juga siksa, hukuman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mendurhakai Rasul. Ya, itu juga dalil-dalil yang membicarakan tentang ini, tentang poin ini. Itu sejatinya juga pengagungan terhadap sunnah. Dan yang kedelapan, ma dalla ala wujubi tahkimihi wa salbil ikhtiyar minal abdi ba'da qada'ihi. Yang kedelapan, dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meniadakan pilihan bagi seorang hamba untuk dia berhukum dengan hukum lain setelah ditetapkan, diputuskan hukumnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sudah memutuskan hukum, maka nggak boleh orang lain untuk mencari hukum-hukum lain. Ya, nggak boleh kaum muslimin untuk mencari hukum-hukum yang lain selain yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga pengagungan terhadap sunnah. Allah mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, tidak demi Rabbmu, sungguh mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian mereka menerima putusanmu itu, dan mereka tidak keberatan dengan apa yang kau putuskan itu, dan mereka benar-benar menerima putusanmu taslima, dengan sepenuhnya. Ya, nanti akan dibahas oleh beliau di poin yang ke-8. Kembali ke poin yang pertama. Di sini beliau menyebutkan beberapa ayat-ayat yang beliau maksud. Madalla awalan madalla ala wujubil imani bihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 136. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian ya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ada yang aneh nggak di sini? Allah memanggil orang-orang beriman, kemudian disuruh beriman. Apa maksudnya? Harusnya kan ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir, aminu billah, berimanlah kepada Allah. Ini masuk ini masih connect ini. Maksudnya gampang dipahami.
Karena orang kafir ini orang kafir ini sudah beriman belum? Belum. Ya, orang kafir belum beriman. Sehingga diperintahkan untuk beriman. Aminu, berimanlah kalian. Nah, ini yang jadi masalah adalah sing diceluk, yang dipanggil adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Ya, Pak. Berarti iman mereka nggak sah gitu, disuruh beriman lagi gitu. Apa berarti? Bisa dikuatkan untuk lebih menguatkan lagi. Atau bisa juga kata para ulama, yaitu dalam rangka menyempurnakan iman kalian. Ya, wahai orang-orang yang beriman, sempurnakan iman kalian kepada Allah dan Rasulnya. Mereka sudah punya aslul iman. Ya, mereka sudah punya dasar keimanan. Mereka bukan orang kafir. Tapi dasar keimanan ini hendaklah disempurnakan lagi. Ya, kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun iman kita kepada Allah itu belum sempurna terkadang. Ya, masih banyak kita ini bermaksiat kepada Allah, suudzon kepada Allah. Kita sudah mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi keimanan kita kepada Rasul itu masih belum sempurna. Ya, terkadang kita mendurhakai Rasul, kita tidak ittiba kepada Rasul, kita masih mungkin tercampur amalan kita dengan bid'ah-bid'ah yang itu bukanlah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sekali lagi yang dimaksud beriman di sini adalah kamalul iman, kesempurnaan iman, bukan aslul iman, bukan dasar keimanan. Ya. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quranul Karim. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan juga kalian beriman terhadap kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu kitab-kitab Allah yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur, dan semua kitab-kitab Allah yang Allah tidak sebutkan namanya, kita imani semua. Tapi keimanannya secara global. Ya, nggak perlu Anda kemudian beli Tauratnya Yahudi sekarang atau beli Injilnya Nasara sekarang dalam rangka menjalankan ayat ini. Kita kan disuruh beriman sama Taurat dan Injil. Enggak. Ketika Anda beriman terhadap Al-Quran, maka otomatis Anda sudah beriman terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu menasakh, menyempurnakan dan menghapus semua kitab-kitab yang ada sebelumnya. Terlebih lagi kitab-kitab sebelum Al-Quran sudah mengalami distorsi, sudah dirubah-rubah oleh orang-orang ahlul kitab, ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi. Wa man yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatih, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan dia kufur terhadap hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Tapi perhatian disebutkan berapa tadi? Wa may yakfur billah, iman kepada Allah, wa malaikatih, iman kepada malaikat, wa kutubihi, iman kepada kitab, wa rusulihi, iman kepada nabi, rasul, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. 5 tok disebut sama Allah. Ini sama seperti ayat dalam surat Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Cuman disebut 5 rukun iman. Ada satu yang enggak disebut, iman kepada al-qadar. Kenapa enggak disebut? Nah, masuk ke dalam iman kepada Allah. Karena kata para ulama, al-qadar qudratullah, al-qadar fi'lullah. Takdir itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berbicara masalah takdir berarti berbicara tentang masalah ketetapan Allah. Ya, siapa yang menetapkan takdir-takdir ini? Allah Subhanahu wa taala. Itu pekerjaannya Allah, aktivitasnya Allah. Ya, maka include di dalam iman kepada
Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman sebagian dalil menyendirikan, seperti dalam hadis Jibril, Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril, iman adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Disendirikan sama Nabi SAW. Setelah itu kata Syekh, wa qad taqaddama fi bayani huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam annal iman bihi yakni tasdiquhu wa ta'atuhu. Dan sudah dijelaskan pada penjelasan yang lalu, ya, di bab-bab sebelumnya, tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita tunaikan. Ya, Nabi itu punya hak terhadap umatnya, sehingga itu menjadi kewajiban kita untuk menunaikan hak tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hak Nabi? Yaitu mengimani beliau. Bagaimana mengimani beliau? Membenarkan beliau. Apapun yang terucap dari beliau harus dibenarkan, karena beliau adalah as-sadiqul masduq. Beliau adalah orang yang jujur ucapannya dan masduq, yang dibenarkan ucapannya. Harus dibenarkan meskipun nggak masuk di akal kita, nggak sesuai dengan hawa nafsu kita, nggak sesuai dengan ADART organisasi kita, nggak sesuai dengan agenda-agenda kita. Tapi kalau itu Nabi SAW yang mengucapkan, harus tasdik, dibenarkan, wa ta'ah, ditaati. Jadi ditaati. Wa tasdiquhu yashmalu tasdiqahu fi tablighir risalah wa tasdiqahu fi ma ya'ti bihi min rabbih minal akhbari wal awamiri wan nawahi. Dan tasdiq, membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu mencakup membenarkan Nabi tatkala beliau menyampaikan risalah agama ini. Ya, beliau menyampaikan risalah agama ini harus dibenarkan bahwasanya beliau memang benar-benar menyampaikan dari Allah, bukan dari hawa nafsu beliau sendiri. Apa yang beliau sampaikan dari Al-Quran, apa yang beliau sampaikan dari agama ini, itu semua wahyu dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari keinginan beliau sendiri. Dan membenarkannya itu yaitu membenarkan Nabi SAW juga pada perkara-perkara yang Nabi SAW datangkan dari Allah. Ada informasi dari Allah disampaikan kepada nabinya, nanti pada akhir zaman akan terjadi begini, 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 akan turun Nabi Isa, kemudian akan keluar Dajjal, Ya'jud dan Ma'jud. Nah, informasi-informasi seperti ini dibenarkan. Nabi menginformasikan kepada kita, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa ats-tsulutsul lailil akhir. Sesungguhnya Rabb kami turun pada sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Ini informasi dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib untuk dibenarkan. Ya, dibenarkan, enggak boleh dibenturkan dengan akal kayak ahli bidah. Dibenturkan dengan akal. Jelas Nabi SAW mengucapkannya, dibenturkan dengan akal. Waduh, gak masuk akal. Kalau Allah turun di Surabaya, berarti Allah meninggalkan Papua. Ya, karena sebelumnya Allah di Papua, karena duluan Papua ya. Ya, Papua sepertiga malam terakhir. Ya, kemudian semakin ke timur, semakin ke barat, semakin ke barat, semakin ke barat. Berarti Allah berpindah-pindah katanya. Karena setiap 24 jam pasti ada bagian bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Berarti Allah keliling-keliling. Ya, maka kita jawab, itu endasmu sing keliling-keliling itu. Ya, itu kepalamu, akalmu sing muter-muter itu. Kau mengatakan Allah keliling-keliling itu karena kau serupakan dengan siapa? Makhluk. Kau serupakan dengan makhluk. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Ya, maka ditolak sama mereka. Allah tidak turun pada sepertiga malam terakhir, tapi yang turun adalah rahmatnya Allah. Yang turun adalah malaikatnya Allah. Loh, wanita malaikat mengucapkan ucapan setelah tadi hadis itu ada lanjutannya itu. Apa lanjutannya?
Iya, man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan dia. Lu wanita malaikat ngomong kayak ngene. Iya, kata mereka yang turun malaikat bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kok berani malaikat mengatakan demikian? Wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dia. Lu malaikat gak punya otoritas untuk mengampuni hamba itu. Hanya Allah Azza wa Jalla yang punya hak untuk mengampuni hamba. Nah, maka sekali lagi membenarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW tanpa dipertentangkan dengan akal. Ini sudah sering kita ulang. Ayat yang kedua masih di pembahasan tentang atau masih di model yang pertama, yaitu Al-Quran menyebutkan tentang wajibnya beriman kepada Rasul. Jadi kalau yang bawa kitab, itu yang diinginkan sama penulis di situ adalah aminu billahi wa rasuli. Nah, itu kata-kata itu yang diinginkan sama penulis. Karena memang temanya wajibnya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua, beliau membawakan ayat di surah At-Taghabun ayat yang ke-8. Allah berfirman, wa qala ta'ala fa aminu billahi wa rasulihi. Ini yang ditekankan. Wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan cahaya yang telah kami turunkan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah sesungguhnya maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, ini sama seperti sebelumnya, disuruh beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 26. Ya, di akhir-akhir 62, di akhir-akhir surah An-Nur. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Ini yang ditekankan. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami' lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Apabila mereka ini kaum mukminin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang disebut mukminin di sini? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas suatu urusan yang sama, ya, mereka sama-sama dalam suatu urusan, lam yadhhabu, orang-orang beriman tidak pergi meninggalkan Nabi SAW, tidak akan pergi ke tempat lain, hatta yasta'dzinu, sampai mereka minta izin dulu kepada Rasul SAW. Ya, innal ladzina yasta'dzinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasuli. Sesungguhnya mereka-mereka yang meminta izin kepadamu untuk pergi wahai Rasul, mereka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurur rahim. Dan apabila mereka meminta izin kepadamu wahai Muhammad untuk suatu keperluan mereka, untuk suatu urusan mereka, maka izinkan liman syi'ta minhum, bagi siapapun yang kau kehendaki untuk kau izinkan, izinkan dia untuk pergi. Ya, dan wastaghfir lahumullah, mintalah ampun kepada Allah untuk mereka wahai Rasul. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, fa idza ja'ala min lawazimil iman annahum la yadhhabuna madhhaban idza kanu ma'ahu illa bisti'dzanihi. Maka apabila Allah menjadikan konsekuensi iman, ya, di antara konsekuensi iman adalah bahwasanya mereka para sahabat tidak boleh beranjak pergi, tidak boleh beranjak ke suatu tempat, artinya tidak boleh pergi meninggalkan Nabi SAW kecuali dengan izinnya. Fa aula an yakuna min lawazimihi alla yadhhabu ila qaulin wala madhhabin ilmiyin illa ba'da isti'dzanihi.
Itu sahabat. Nah, kita di zaman sekarang gimana mempraktekkan ayat ini? Kita nggak boleh pergi kalau tidak izin dulu sama Nabi SAW. Nah, gimana kita mempraktekkan ayat ini zaman sekarang? Nabi Nais kauno. Ya, kata beliau, yaitu kita tidak boleh pindah kepada suatu pendapat, suatu madhab, suatu pemikiran, ya, suatu akidah, kecuali dengan izin Nabi SAW. Nah, kita nggak boleh meyakini sesuatu, kita tidak boleh pergi, pemikiran kita pergi ke tempat lain, akidah kita meyakini akidah yang lain kecuali dengan izin. Kita tidak boleh berakidah, tidak boleh berkeyakinan, beramal kecuali dengan izin Nabi SAW. Paham ya? Jadi yang pergi itu bukan badan kita, tapi yang pergi adalah pemikiran kita. Ya, pemikiran kita tidak boleh pergi kepada pemikiran yang lain kecuali dengan izin Rasul. Wa idnuhu, dan bagaimana minta izin kepada Rasul? Bagaimana Rasul mengizinkannya? Wa idnuhu yu'raf bidalalati ma jaa bihi ala annahu adzina fihi. Izinnya Nabi kepada kita itu diketahui dari dalil-dalil. Ya, diketahui dari dalil-dalil yang sudah Nabi sampaikan. Ya, kalau Nabi SAW membolehkan demikian, maka berarti diizinkan sama Nabi. Tapi kalau dalil tidak menyebutkannya, berarti nggak diizinkan sama Nabi SAW. Ya, boleh nggak kita pergi, pemikiran kita pergi kepada pemikirannya Jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala? Diizinkan nggak sama Nabi? Tahu dari mana nggak diizinkan? Wong Jahmiyah itu setelah Nabi kok. Ya, karena dalil justru menunjukkan bahwasanya akidahnya Nabi itu nggak sama dengan akidahnya Jahmiyah. Akidahnya Nabi menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa ditakwil. Ya. Pemikiran kita boleh nggak pergi ke Khawarij? Dalam asma wa sifat kita ngikut Nabi. Tapi kalau dalam masalah politik, dalam masalah menyikapi pemerintah, kita pemikirannya ke Ikhwanul Muslimin, kepada orang-orang Khawarij misalnya. Yaitu kita mengkritik pemimpin di depan umum, ya, kita caci maki pemimpin di depan umum, ya, kalau mereka melakukan kekeliruan, kita nasihati mereka di depan umum, di medsos-medsos, di mimbar-mimbar. Ya. Boleh nggak kita pakai pemikiran ini, pergi kepada pemikiran itu? Nggak boleh. Kenapa? Nggak diizinkan sama Nabi SAW. Kenapa nggak diizinkan? Karena dalil justru mengatakan yang berbeda dengan mereka. Ya, Nabi ketika menyikapi pemimpin yang keliru, nggak boleh sama Nabi untuk kekeliruannya ini diumbar di depan umum. Ya, Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari Iyad bin Ghun dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kata Nabi SAW, man arada ayyam sahalidhi sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang punya nasihat kepada penguasa, maka jangan ditampakkan di depan umum. Oh, jelas hadis Nabi SAW, tidak boleh nasihatmu itu, kritikanmu itu, saranmu itu ditampakkan di depan umum. Walakin liyakhud biyadih, tapi hendaklah dia gandeng tangannya. Wa yakhluwa bihi, dan berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadhab, kalau nasihatmu diterima, maka itu yang kau inginkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu, tapi kalau tidak diterima, maka tugasmu sudah selesai. Kau hanya sebatas memberi nasihat, bukan memaksa. Ya, maka nggak diizinkan sama Nabi pindah madhab Khawarij, pindah kepada pemikirannya Khawarij, nggak diizinkan. Ya, itu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian yang keempat, Qala ta'ala, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun.
hanyalah orang-orang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini penekanannya di sini, karena kita sedang membahas ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya apa? Beriman kepada Rasul. Orang-orang mukmin adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu, ya, mereka tidak ragu-ragu terhadap keimanan tersebut. Ini iman adalah sesuatu yang harus diyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ya, kalau muncul keraguan-raguan, maka minta perlindungan kepada Allah. Itu pasti dari syaitan. Ya, karena syaitan ini sering ngasih bisikan-bisikan kepada kita supaya kita ini ragu. Setan itu nggak perlu kita ini keluar dari Islam, nggak perlu. Setan ini nggak perlu sampai kita ini benar-benar tidak meyakini lagi. Enggak. Cukup bagi syaitan ketika kita sudah apa? Ragu. Itu sudah gul. Sudah nyetak skor dia. Sudah nyetak skor. Cukup sudah. Nggak perlu sampai kita murtad keluar dari Islam. Karena keraguan-raguan itu ketika benar-benar diyakini, benar-benar diteruskan sama seseorang, maka itu sudah bentuk kemurtadan. Salah satu pembatal keislaman juga adalah asyak, ragu. Ya, keraguan-raguan ini juga termasuk pembatal keislaman. Tapi kalau dilawan, ya, dengan cara dia belajar terus, berusaha untuk meyakinkan kembali dirinya, ya, berusaha untuk menghilangkan syubhatnya itu. Mereka tidak ragu. Kemudian mereka berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang shadiqun, yang jujur keimanannya. Ya, karena berjihad dengan harta, yaitu dengan sedekah, itu kata Nabi SAW, as-sadaqatu burhan. Ya, sedekah itu adalah bukti keimanan. Ya, sedekah adalah bukti keimanan, kata Nabi SAW. Karena seorang dijadikan oleh Allah cinta dengan hartanya. Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu cinta terhadap harta dengan kecintaan yang sangat parah. Ya, bagaimana jadinya ketika seorang memiliki harta, yang mana harta itu dia peroleh dengan cara yang susah, kerja keras, susah payah dia mendapatkan harta tersebut. Tapi kemudian Allah perintahkan dia untuk keluarkan harta itu dan diberikan kepada fuqara wal masakin. Ya, diberikan kepada orang-orang yang pantas untuk mendapatkannya. Tentu kalau dia lebih mendahulukan cintanya kepada harta, nggak akan dia keluarkan itu sedekah itu, zakat itu. Ya, namun karena dia lebih mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya, keimanan terhadap Allah dan Rasulnya daripada kecintaannya terhadap harta, maka dia keluarkan sedekahnya itu. Makanya sedekah burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan. Yang kelima, Allah berfirman itu tadi dalam surah Al-Hujurat ayat 15. Kemudian yang kelima, surat Al-A'raf ayat 158. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Wahai orang-orang, wahai sekalian manusia. Ini baik yang mukmin ataupun kafir, dipanggil semua. Wahai sekalian manusia, atau kul, katakan wahai Muhammad. Ya, ucapkan perintah dari Allah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian jami'an, kabeh semuanya. Jadi Nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk memproklamirkan, ya, untuk mendeklarasikan, ya, bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan riya. Ya, sombong mentang-mentang utusan Allah dipamer-pamerno. Lho ya apa sih? Dia memang diperintahkan sama Allah untuk menunjukkan statusnya sebagai Rasulullah. Nih bedanya Rasul sama wali. Ya, bedanya Rasul dengan seorang wali dari auliyaillah, dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang mendapatkan mukjizat, ya, sebenarnya namanya ayat, tanda kenabian. Maka mukjizat ini harus dipamerkan enggak? Nah, ditunjukkan sebagai tanda bahwasanya dia ini memang benar-benar utusan Allah. Kudu didudukno memang, gak oleh disengidekno. Ada nabi gitu,
anak nggak mau riak. Anak dapat mukjizat dari Allah, tapi anak nggak mau riak. Ya, anak takut riak. Anak maunya ikhlas. Ya, tak sengidekno dewi. Lho ya apa wong-wong nggak beriman hari lain. Gara-gara kau menyembunyikan status kenabian. Nggak boleh, harus ditampakkan. Nah, beda sama wali. Kalau wali dapat karomah, kemudian ditampakkan sama dia supaya orang-orang tahu dia waliullah. Nah, ini maksudnya apa? Riya. Iya, riya itu maksudnya. Maka harus disembunyikan. Dan kata Allah, sesungguhnya aku, kata Nabi diperintahkan, sesungguhnya aku adalah utusan Allah atas kalian. Kalian di sini kembali kepada manusia. Maka ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW diutus bukan hanya kepada kaum tertentu, ya, bukan hanya kepada negeri tertentu, tapi Nabi diutus kepada semua umat, semua manusia, al-jin wal ins, baik bangsa jin ataupun bangsa manusia. Ya, seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Ahqaf, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni, dan seterusnya. Ya, mereka juga beriman, para jin, sama seperti manusia. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang mana Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah lah yang pemilik langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Dia saja. Fa aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian wahai manusia kepada Allah dan Rasulnya, yaitu an-nabiyil ummi. Rasulnya itu adalah seorang nabi yang ummi. Ya, ummi di situ la yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca dan tidak pula bisa menulis. Dan ini sekali lagi sering kita sampaikan, bukan celaan kepada Nabi SAW. Ada orang-orang yang nggak terima, ya, bahkan sampai mengucapkan ucapan kufur. Saya nggak mau beriman dengan nabi yang bahlul, katanya. Sampai berucap seperti itu. Lu apa maksudmu nabi bahlul? Iya, saya nggak mau punya nabi buta huruf dan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kata dia. Anak nggak mau beriman sama nabi model kayak gitu. Karena menurut versinya dia, nabi yang dia imani versi dia adalah nabi yang cerdas, bisa baca, bisa nulis. Ya. Ini kalimat-kalimat yang muncul dari hawa nafsunya, meskipun orangnya tidak dikafirkan karena ketidakwarasannya mungkin, ya. Ya, karena banyak dalil-dalil yang berbicara tentang itu. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus kepada orang-orang yang ummi, diutus rasul dari kalangan mereka. Berarti rasulnya ya ummi juga, nggak bisa membaca, nggak bisa nulis. Ya, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, itu bukan celaan kepada Nabi. Justru itu adalah maziyah, adalah keistimewaan Nabi, di mana beliau yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, justru beliau tahu tentang kisah-kisah para nabi dan rasul. Beliau nggak pernah baca Taurat, beliau nggak pernah baca Injil, beliau juga nggak pernah belajar kepada pendeta-pendeta Yahudi atau Nasrani. Akan tetapi beliau bisa tahu tentang kisah-kisah para nabi dan rasul, ya, bisa tahu tentang apa yang terjadi terdahulu dan yang lainnya dari perkara-perkara yang Allah turunkan wahyu atasnya, supaya benar-benar manusia itu yakin apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu wahyu dari Allah, bukan karangan Nabi sendiri. Justru ketika Nabi bisa membaca, bisa menulis, pasti Nabi akan dituduh plagiat, menjiplak. Nabi bisa baca, bisa nulis. Ya, kemudian Nabi berbicara tentang kisah Nabi Musa. Orang-orang akan nuduh, oh, kamu habis baca Taurat berarti. Iya, habis baca kitabnya orang-orang Yahudi, kitabnya Ahlul Kitab, yang di situ ada kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu. Ya, tapi kalau Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ini keistimewaan. Dan memang kenapa dikatakan itu bukan aib? Karena memang masyarakat di zaman tersebut memang rata-rata orang-orang yang tidak bisa membaca, nggak bisa menulis. Itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Nah, orang-orang itu yang nggak mau menerima Nabi itu ummi, mereka itu mengkiaskan dengan zaman sekarang. Ya, sama mereka dikiaskan dengan zaman sekarang. Iya, betul. Zaman seperti sekarang ini, kalau ada orang yang nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, maka dia terbelakang.
Zaman sekarang ini ya betul. Karena kebanyakan manusia bisa apa? Bisa baca, bisa nulis di zaman sekarang. Tapi ketika zaman tersebut, di zaman jahiliyah, maka manusia pada umumnya mereka ummi, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Maka itu hal yang wajar. Makanya Anda, ini kita tantang, Anda tidak akan pernah mendapati musuh-musuh Nabi SAW mengejek Nabi, mencela Nabi dengan menggunakan celaan Nabi bahlul, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ada Abu Jahal itu paling senang loh ngenyek Nabi, ya kan? Abu Jahal itu lisannya paling suka mencaci maki Nabi, sampai-sampai nama Nabi dirubah menjadi Muhammad menjadi Mudzammam. Ya, Muhammad menjadi Mudzammam. Mudzammam artinya yang tercela, Muhammad yang terpuji. Paling senang orang-orang kafir Quraisy mencela Nabi SAW. Setiap ada kesempatan, setiap ada celah untuk mencela Nabi, ada bahan buat mencela Nabi, dipakai sama mereka. Orang-orang munafik nemu bahan buat mencela Nabi, dipakai sama mereka. Kata Aisyah jalan sama Sofwan, jadi bahan nih, ya, dituduh berzina ini, ya kan, dicela. Nah, pernah nggak Anda mendapati mereka musuh-musuh Nabi, baik dari kalangan musyrik ataupun munafik ataupun ahlul kitab, mereka menggunakan celah Nabi buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, untuk mencela Nabi SAW. Pernah pakai ini? Nggak pernah. Ya, orang-orang sekarang doa yang pernah gitu. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Yang mana Nabi tersebut juga beriman kepada Allah, beriman terhadap kalimat-kalimatnya, yaitu kepada kalamnya. Wattabi'uhu, ikutilah dia, maksudnya ikutilah wahai manusia Nabi tersebut, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.